Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Karena pepatah pernah mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nama saya adalah Guru Pringgondani. Saya adalah mahasiswa jurusan Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul Kebonjeruk dengan nomor induk mahasiswa 20200401147. Dengan adanya saya di sini, saya akan memberitahu Anda sedikit tentang bagaimana kita belajar dan pentingnya kemampuan belajar. Dalam pembelajaran bahasa, salah satu keterampilan yang harus dikuasai siswa adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara menempati kedudukan yang paling penting karena merupakan ciri kemampuan komunikatif siswa. Keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran. Selanjutnya dikatakan bahwa berbicara merupakan bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor fisik, psikis, neurologis, semantik, dan linguistik secara ekstensif sehingga dapat dianggap sebagai alat yang sangat penting untuk melakukan kontrol sosial. Jadi pada hakikatnya, berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Sedangkan keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi, agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Tujuan berbicara merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan sebelum seorang pembicara memaparkan gagasannya. Tujuan berbicara merupakan pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicaraan tertentu. Perbedaan tujuan berpengaruh pada bentuk ide yang dikembangkan, kemasan yang digunakan, dan performa penyampaiannya. Tujuan berbicara yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan yang berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan ini selanjutnya akan lebih sempurna jika bukan hanya bersifat informatif, melainkan komunikatif, yakni terjadinya timbal balik atas gagasan yang disampaikan pembicara dengan respon yang dihasilkan pendengar. Tujuan berbicara jenis ini merupakan tujuan yang paling dominan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menerangkan sesuatu, menjalankan proses, konsep, dan data, mendeskripsikan benda, dan berbagai kegiatan informasional lainnya. Selanjutnya itu ada rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicaraan semacam ini biasanya berbentuk lawakan, guyonan, dan candaan. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicaraan ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Biasanya
berbicara jenis ini banyak digunakan saat kampanye atau propaganda. Yang selanjutnya ada argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional di dalam bahan pembicaraan yang digunakan pembicara. Biasanya berbicara jenis ini digunakan dalam kegiatan diskusi ilmiah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan bicara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide. Seorang pembicara yang baik akan mampu menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, walaupun sekecil apapun, sebagai sumber ide. Kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung kognisi dan imajinasi pembicara. Pembicara yang baik akan mampu menentukan kapan ia menggunakan kemampuan kognisinya untuk menghasilkan pembicaraan dan kapan ia harus menggunakan imajinasinya. Kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Dalam kaitannya dengan faktor bahasa, pembicara yang baik hendaknya menguasai benar seluruh tataran linguistik dari fonem hingga semantik pragmatik, sehingga ia akan mengemas ide tersebut secara tepat, makna, dan tepat kondisi. Kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis berhubungan dengan kejiwaan pembicara, misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika berbicara. Kemampuan performa lebih berhubungan dengan praktik berbicara. Seseorang pembicara yang baik akan menggunakan berbagai gaya sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaraannya. Adapun faktor-faktor non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, yaitu yang pertama ada sikap yang wajar dan tenang dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Yang ketiga itu ada kesediaan menghargai pendapat orang lain. Keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Yang kelima, kenyaringan suara juga sangat menentukan. Yang keenam, kelancaran. Ketujuh, relevansi atau penalaran. Yang terakhir ini penguasaan topik. Ini yang penting, penguasaan topik. Adapun manfaat keterampilan berbicara. Berbicara adalah salah satu penyampaian gagasan dan menjadi sarana berbagai pengetahuan antar kelompok dan individu yang efektif. Manfaat keterampilan berbicara adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi efektif. Yang kedua, melancarkan pertukaran informasi. Yang ketiga itu menambah kepercayaan diri. Keempat, menambah karisma dan wibawa. Yang kelima, salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. Yang keenam itu menambah level nilai dalam diri. Dan yang terakhir itu bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat dan orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan, sedikit materi tentang keterampilan berbicara. Bila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan karena manusia dasarnya tempatnya salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.